Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngebahas tentang mata kuliah kita, kualitas pengelolaan kualitas air. Sebelumnya saya sudah ngasih materi di adlink kita, di kelas kita. Coba saya buka dulu. Kita masuk yang materi pembelajaran yang pertama ya. Nah, kita masuk. Nah, pengelolaan air. Di sini kita tahu sendiri sebenarnya di bumi ini mengandung 325 juta kubik mil air yang meliputi 71% permukaan bumi. Jadi di bumi ini kandungan airnya lebih banyak daripada daratannya. Kemudian 97% air di bumi merupakan air asin. Kemudian 2,5% merupakan air tawar. 0,77% tersedia untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi hanya sedikit jumlah air yang bisa kita konsumsi. Jadi sebelum kita mengkonsumsi air, kita harus mengolah dulu supaya dia layak bisa kita gunakan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang cara pengolahan air tersebut. Nah, dari Indonesia sendiri ada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Ini bakal mengatur kualitas air. Di sini dijelaskan adalah pengolahan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga mencapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukan untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas sesuai dengan baku mutu air. Nah, di PP 82 tahun 2001 ini dijelaskan bahwa air itu ada 4 kelasnya, ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah kelas 1, ini adalah yang paling baik. Ini biasanya digunakan untuk air baku atau air minum. Air baku, air minum. Jadi ini adalah bisa digunakan kelas 1 untuk digunakan sebagai air minum. Tapi sebelum diminum itu ada diproses lagi sehingga bisa diminum. Kemudian untuk air kelas 2, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana atau sarana rekreasi air. Pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang persyaratannya mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Nah, kelas 2 ini dia bisa digunakan untuk sarana rekreasi air. Nah, untuk kelas 3 di sini air yang diperuntukkan dapat digunakan untuk pembudidayakan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman itu untuk kelas 3. Dan kelas 4, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain. Nah, jadi kelas 1 itu digunakan untuk air baku, air minum. Kelas 2 itu dia bisa digunakan untuk sarana rekreasi air. Kelas 3 dan kelas 4 itu bisa digunakan sebagai budidaya ikan, air tawar atau untuk pertanaman. Kita lanjut. Sebelum ini, untuk di baku mutu PP 82 2001 saya ada lihat. Nah, untuk PP 82, ini. Nah, ini adalah salah satu contoh peraturan pemerintah. Nah, yang ini saya ambil adalah yang tadi PP 82 tahun 2001. Nah, di sini ada parameter. Parameter di sini ada fisika, kimia. Nah, selanjutnya ada mikrobiologi. Nah, di sini saya mau ngebahas sedikit nih tentang kelasnya yang tadi ya. Ini kelas 1 adalah kualitas yang terbaik. Kelas 2, kelas 3, kelas 4 dia menurun sesuai dengan keperuntukannya. Nah, di sini saya kasih contoh untuk BOD, COD dan DO ya. Kalau untuk BOD, COD kadar satuannya adalah miligram per liter. Misal kita mengecek kualitas di Sungai Kahayan. Ternyata di Sungai Kahayan itu kualitas BOD-nya, kandungan BOD-nya itu sebesar misalnya
10 mg per liter. Nah, 10 mg per liter berarti dia masuk kelas mana? Sungai Kahayan. Nah, kita cek dulu di sini kelas 1-nya dia BOD-nya ada 2 mg per liter. Dan tadi kan ada, kalau di Sungai Kahayan ada misalnya ada 10. Otomatis dia nggak masuk di kelas 1. Kelas 2 dia juga nggak masuk. Kelas 3 juga nggak masuk. Nah, kelas 4 batas maksimalnya adalah 12 mg per liter. Nah, kandungannya sendiri di sungai tadi kan saya bilang misalnya 10, berarti otomatis Sungai Kahayan itu masuk ke kelas 4. Ini misalnya contohnya, kelas 4. Nah, gitu juga COD-nya. Semakin besar angka COD, otomatis kualitasnya semakin jelek. Misal ternyata kualitas di Sungai Kahayan kadar COD-nya itu sampai dengan 150 mg per liter. Sedangkan COD di sini batas maksimal kelas 4-nya saja adalah 100 mg per liter. Kalau dia 150 mg per liter, berarti otomatis dia melebihi kadar dari baku mutu dari PP 82 tahun 2001. Otomatis ini bisa kita katakan tercemar karena dia melebihi dari baku mutu. Nah, berbanding terbalik dengan DO, ini yang sering biasanya terbalik. Nah, kalau DO itu adalah kandungan oksigen yang ada di dalam air. Nah, semakin banyak kandungan oksigen di dalam air, maka kualitas air itu bakal semakin bagus. Ini berbanding terbalik dengan parameter-parameter yang lain. Jadi harap diingat yang kandungan DO yang ini, kandungan oksigen ini, semakin tinggi DO-nya dia semakin bagus. Berbanding terbalik dengan BOD, COD. Misal nih, kandungan DO-nya dia ternyata ada 20 mg per liter. Nah, otomatis dia masuk di kelas 1. Kelas 1 di sini. Karena dia kadar maksimal di kelas 1 adalah 6. Lebih besar dari 6, nggak apa-apa, bagus. Ini DO terbalik. Nah, lain sama BOD, COD, NO, NH. Nah, coba kita lagi misalnya nih halaman sebelahnya. Misal nih seng. Nah, kadar seng di sini adalah untuk kelas 1-nya sendiri adalah 0,05 mg per liter. Kelas 2-nya sama 0,05 mg per liter, kelas 3-nya sama 0,05 mg per liter. Nah, kelas 4-nya adalah 2 mg per liter. Misal kandungan air itu adalah dia kandungan sengnya sebesar 3 mg per liter. Berarti itu melebihi dari baku mutu. Karena kelas 4 sendiri dia maksimal 2. Nah, kalau misalnya dia sengnya ini kandungannya adalah misalnya 0,01, berarti kualitasnya masih bagus. Dia bisa masuk air kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Berarti dia bisa digunakan sesuai dengan yang tadi peruntukannya. Jadi untuk kelas 1 dia bisa digunakan sebagai baku mutu air minum, kemudian bisa dipakai yang lain-lain. Kita lanjut, kita balik ke PPT lagi. Nah, di sini di mata kuliah kita nanti akan fokuskan ke air gambut. Karena memang basic kita di sini kita bisa nanti mengolah air gambut menjadi air yang bisa digunakan. Minimal air bersih lah. Nah, air gambut merupakan air permukaan dari tanah bergambut dengan ciri mencolok karena warnanya merah, kecoklatan, mengandung zat organik tinggi, rasanya asam, pH-nya range-nya biasanya dari 2 sampai 5. Dan tingkat kesadarannya biasanya rendah. Kebutuhan air penduduk di daerah gambut memiliki kualitas kurang baik. Karena cukup banyak penduduk yang tergantung pada air gambut, maka pemerintah sangat memperhatikan pengolahan air gambut. Hal ini dilakukan dalam rangka penyediaan air bersih untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, biasanya tuh warna coklat kemerahan pada air gambut merupakan akibat dari tingginya kandungan zat organik bahan humus terlarut, terutama dalam bentuk asam humus dan turunannya. Asam humus tersebut berasal dari dekomposisi bahan organik seperti daun, pohon, atau kayu dengan berbagai tingkat dekomposisi, namun secara umum telah mencapai dekomposisi yang stabil. Dalam berbagai kasus, warna akan semakin tinggi karena disebabkan oleh adanya logam besi yang terikat oleh asam-asam organik yang terlarut dalam air tersebut. Kita coba cari air gambut ya. Ini ada, tadi saya cari pengendalian pencemaran air itu ada 2 di sini peraturannya.
Air gambut. Nah kita kan sering nih lihat nih air gambut nih. Dia warnanya coklat-coklat kayak gitu. Nah ini contoh air gambut. Nah ada banyak cara pengolahan air gambut. Nah kita balik lagi ke PPT. Nah karakteristik air gambut sendiri ini sesuai dengan Kepmenkes RI tahun 2002 ya, nomor 907. Nah dari parameter sendiri itu ada warna, rasa, pH, kekeruhan, temperatur, sama TDS. Kemudian untuk parameter E. coli juga ada batas maksimalnya. Kalau untuk E. coli di sini adalah 20 dan untuk coliform di sini adalah 50. Nah, untuk parameternya sendiri biasanya Fe itu kandungannya 2 mg per liter, Mn-nya 0,3, Zn-nya 0,7. Nah, ada alternatif pengolahan nih untuk air gambut. Ada dua di sini. Yang pertama sendiri adalah air gambut yang telah diambil. Kemudian yang pertama kali harus dilakukan adalah setelah mengambil air gambut, yang harus kita lakukan adalah mengatur pH-nya supaya netral. Karena untuk gambut sendiri biasanya kalau misalnya nggak kita atur dulu pH-nya, nanti pengolahan tahap-tahap selanjutnya ini biasanya bisa bermasalah. Jadi tahap awal pertama kali saya sarankan ketika kita melakukan pengolahan, entah itu air limbah atau air bersih, air permukaan, itu wajib pertama kali kita harus netralisasi pH-nya, kita netralkan dulu. Nah setelah kita netralkan baru kita lakukan pengolahan. Nah di sini dilakukan dengan koagulasi dan flokulasi, yang ini nanti bakal ditambah dengan tawas. Nah setelah dilakukan koagulasi dan flokulasi adanya sedimentasi. Nah sedimentasi ini nanti terjadinya endapan. Setelah koagulasi dan flokasi diaduk, dikasih dengan tawas, nanti ada terjadi sedimentasi. Nah kemudian nanti bakal kita lakukan filtrasi. Nah filtrasi ini gunanya buat nanti yang hasil sedimentasinya tidak ikut di dalam pengolahan air selanjutnya. Nah setelah difiltrasi kita lakukan desinfeksi. Nah ini kita masukkan klor biasanya. Desinfeksi ini gunanya di sini adalah untuk membunuh kuman-kuman sehingga airnya itu layak nanti untuk digunakan. Kemudian air bersih siap didistribusi. Itu adalah alternatif pengolahan pertama. Untuk alternatif pengolahan kedua, air gambut. Nah, kemudian kita pH-nya kita netralisasi. Kita lakukan flokulasi dan koagulasi juga, tapi dengan bahan kimia lain. Kemudian kita lakukan ultrafiltrasi. Kemudian tetap sama, kita lanjutkan disinfeksi jadi dengan klor juga. Kemudian air siap didistribusi ke konsumen. Nah, itu ada dua contoh alternatif pengolahan. Nah, di sini ada kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi nanti mungkin bakal kita lebih pelajari lagi lebih dalam. Nanti mungkin akan saya jadikan UAS, jadi harap nanti sambil dipelajari. Nah, perhitungan kapasitas produksi. Nah, misal nih kita mau buat sistem pengolahan air buat suatu daerah, misalnya kita mau buat PDAM misalnya untuk daerah terpencil. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu nih berapa sih jumlah orang di daerah desa tersebut. Nah, saya ambil contoh misalnya jumlah di sana ada 250 ribu jiwa. Nah kemudian kita harus tahu nih kira-kira target pelayanan kita berapa lama. Misal nih kita target pelayanan kita adalah 25 tahun ke depan. Jadi dari tahun sekarang 2021 sampai 25 tahun ke depan kita bakal melayani di daerah tersebut. Jadi kita harus tahu juga nih berapa pertambahan jumlah penduduk. Kita misalkan pertambahan jumlah penduduknya adalah 1% misalnya. Kemudian kita proyeksikan dalam 25 tahun ke depan jumlah orang itu jadi berapa? Oh ternyata jadi 320 ribu orang. Nah selanjutnya setelah kita tahu jumlah penduduknya selama 25 tahun ke depan,
Baru nanti kita buat cakupan yang dilayani lagi. Yang kita layani target kita berapa sih? Misalnya 90%, berarti kurang lebih 288.000 orang. Nah, kemudian ada juga nanti yang harus dihitung ada SR dan HU. Nah, kita misalnya SR SR itu adalah sambungan rumah. Jadi dia sambungannya langsung ke rumah-rumah warga. Kalau HU itu adalah hidran umum. Misalnya 90% ini kita pelayanannya adalah sambungan ke rumah-rumah. Kemudian HU-nya hidran umumnya 10%. Jadi kita hitung nanti berapa orang yang dilayani lewat SR, berapa yang dilayani lewat HU, hidran umumnya. Kemudian ada kebutuhan air domestik. Ini nanti juga ada rumus perhitungannya lagi. Bisa aja dipelajarin sendiri. Nah, untuk mengendalikan pencemaran perairan, kualitas mutu air ditetapkan menjadi 4 kelas. Kelas yang pertama adalah air peruntukan digunakan untuk air baku, air minum, dan atau peruntukan lain yang persedatannya mutu air yang sama dengan kegunaan air tersebut. Jadi kelas 1 ini bisa dimanfaatkan untuk banyak. Misalnya kita mau ternak ikan lele misalnya. Kita pakai kelas 1 bisa. Cuman kan nanti kan kesannya kayak mubazir gitu kalau misalnya kita pakai yang kelas 1 gitu. Kemudian untuk kelas 2, air peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air yang mengairi pertanaman. Nah, kelas 2 ini dia bisa untuk sarana rekreasi air dan juga untuk membudidayakan ikan air tawar juga bisa. Nah, gimana kalau misalnya air di Sungai Kahayan misalnya? Air di Sungai Kahayan ini kelas 2 loh, berarti dia nggak bisa dong dipakai untuk air baku air minum. Sedangkan PDAM kita kan sumber utamanya pemasukannya dari Sungai Kahayan. Jawabannya bisa, kita pakai air kelas 2, tapi dengan catatan kita harus ngolah dulu. Kita olah dulu, setelah dia standarnya masuk ke kelas 1, baru kita bisa gunakan itu untuk air baku, air minum. Jadi air itu diolahnya 2 kali. Kita olah dulu dia masuk ke kelas 1, setelah dia masuk kelas 1, baru kita olah dia jadi air minum, kayak gitu. Setiap sungai sebaiknya sudah jelas peruntukannya dan kelasnya. Jika terjadi perubahan kualitas air dapat segera diketahui melalui pemantauan. Kemudian parameter kualitas mutu air, reaksi air pH. Reaksi air atau keasaman suatu perairan mencirikan keseimbangan antara asam dan basa dalam air. Oke, saya rasa cukup sekian yang perlu saya garis bawahi tentang materi yang kemarin. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.